Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 68. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, cara menyatakan besaran. Q. Berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam? Berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya A jam? Nah, di sini ada petunjuk. Kita telah mempelajari hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu tempuh di SD. Masih ingat nggak? Ini ya, ada pengingatnya di sini. V sama dengan S bagi T. Dengan ini S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Atau kalau dibalik S sama dengan V kali T. Kalau Kak Sari di bimbel ini nggak pakai SVT ya Dek ya, tetapi pakai JKW atau singkatan dari Pak Jokowi. J-nya itu jarak, K-nya itu kecepatan, W-nya waktu. Seperti ini. JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Gini, lebih mudah diingat ya, Jokowi. Nah, sekarang coba kita terapkan ke dalam soal yang di sini. Ini diketahui melakukan perjalanannya selama 2 jam. Berarti apa itu? Waktu ya. Waktunya sama dengan 2 jam. Kemudian kecepatannya 80 km per jam. Nih, kecepatan berarti K ya. Kecepatannya 80 km per jam. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh? Jarak berarti J. Oke, J sama dengan ini kecepatan kali waktu. Berarti sama dengan kecepatannya 80 km per jam dikali waktunya adalah 2 jam. 80 kali 2 adalah 160. Satuan jaraknya adalah kilometer. Sudah, ini menjawab pertanyaan yang di atas ini ya. Berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh adalah 160 km. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih, berapa jarak tempuhnya? Jika waktu tempuhnya A jam. Berarti gini, harus kita tulis dulu yang diketahui lagi. Di sini waktu tempuhnya A jam. Waktu tempuh itu berarti W-nya adalah A jam. Nah, gini ya, dia dalam bentuk A kayak gitu. Kemudian harus yang diketahui lagi satu hal. Nah, berarti kecepatannya sama. Menggunakan yang ini. Kecepatannya sama dengan 80 km per jam. Maka yang ditanya berapa jarak tempuhnya ya. Berarti J, jarak sama dengan kecepatan kali waktu sama dengan kecepatannya 80 kali waktunya adalah A. Nah, 80 kali A itu menurut penulisan perkalian bentuk aljabar itu di gini nulisnya 80A langsung gitu. Kemudian kasih satuan, satuannya sama ya, kilometer. Jadi ini ya, menjawab dua hal di bagian Q ini. Yang pertama jaraknya 160 km, yang kedua jaraknya 80A kilometer. Kayak gitu deh. Oke? Berarti ini udah yang bagian Q. Nah, sekarang kita baca untuk contoh 4 ya. Mia berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 80 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Nah, di sini ada cara menjawab di bawahnya. Ini caranya. Jarak antara Mia ke sekolah adalah selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang telah ditempuh Mia. Penyelesaiannya, jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit adalah 70 kali A, ya kan? Jadi, jarak antara Mia dengan sekolah adalah 1.500 dari sini dikurangi dengan 70A. Dari sini satuannya meter. Sampai sini udah paham belum? Ini ada ilustrasinya ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu totalnya 1.500 meter. Nah, dia sudah menempuh sejauh 70 meter. Berarti sisanya ini. Kayak gitu deh ya. Untuk lebih pahamnya, langsung aja deh kita kerjakan soal 9 dan soal 10 ya. Tenang aja, Kak Sari pandu. Ini dia. Oke, soal 9. Pada contoh 4, tentukan jarak antara Mia ke sekolah setelah dia berjalan selama 12 menit. Nah, ini berarti masih ada sambungannya dengan contoh 4 yang di atas tadi ya.
Cara mudahnya adalah kita masukkan jawaban ini ya ke dalam soal 9. Tetapi untuk waktunya 12 menit di sini kita menggantikan A-nya ini. Jadi A ini kita ganti dengan 12 menit. Itulah jarak antara Mia ke sekolah ya setelah dia berjalan 12 menit. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, gini nih deh, ya soal 9. Kita tulis dulu tadi, jarak Mia ke sekolah sama dengan 1500 kurangi 70A meter. Ini diperoleh dari contoh 4 tadi. Nah, menggunakan persamaan ini, jika A sama dengan 12 menit, maka jarak Mia ke sekolah sama dengan, kita masukkan ya, 1500 dikurangi 70 kali A. A-nya diganti dengan 12. Satuannya tetap meter. Ini kita hitung sama dengan 1500 dikurangi 70 kali 12 itu berapa? 840 ya. Nanti satuannya tetap ya, meter. Berapa ini hasilnya? 1500 dikurangi 840 adalah 660 meter. Udah ini. Jadi soal nomor 9 terjawab ya. Jarak Mia ke sekolah adalah 660 meter. Itu kalau dia sudah menempuh perjalanan selama 12 menit. Paham? Oke, kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya deh ya di kolom komentar atau nanti aja di dalam grup. Untuk gabung ke grupnya di akhir video ini akan Kak Sari kasih tahu ya cara gabungnya. Ditunggu aja. Nah, sementara ini kita kerjakan dulu soal 10. Perintahnya, nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Oke, nomor 1, jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 meter per menit. Jadi soal 10 ini udah nggak nyambung sama contoh 4 di atas. Yang nyambung sama contoh 4 di atas tadi hanya soal 9 jadi ya. Jadi soal 10 ini benar-benar mandiri. Kita kerjakan aja ya. Oke, Kak Sari ulang. Nomor 1, jarak. Yang ditanya adalah jarak ya. Jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit. A menit ini sebagai apa? Sebagai waktu ya. Kita tandai di sini. Ini sebagai waktu. Kemudian dengan kecepatan 60 meter per menit. Nah, 60 meter per menit ini sebagai apa? Kecepatan ya. Kecepatan itu kita singkat dengan K. Yang ditanya tadi apa? Jarak. Jarak ini sebagai J. Ya udah, kita gunakan rumus Jokowi tadi ya untuk menentukan jarak yang di sini. Menjawabnya seperti ini deh. Nah, gini nih cara jawab soal 10 yang nomor 1 ya. Kita catat yang diketahui, waktunya sama dengan A menit, kecepatannya sama dengan 60 meter per menit. Maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, berarti sama dengan kecepatannya berapa? 60 kali waktunya berapa? A. Nah, gitu. 60 kali A ini kalau dalam bentuk aljabar penulisannya langsung aja 60A gitu ya deh ya. Nah, gitu. Satuannya, satuan jaraknya apa? Ngikutin di sini. Di sini kan meter ya, berarti dia jaraknya juga meter. Udah selesai kayak gitu. Oke? Jadi jarak yang ditempuh adalah 60A meter. Udah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yang kedua. Kita baca dulu, waktu yang diperlukan. Berarti ini nanti yang ditanya adalah waktu ya. Waktu itu T. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak X kilometer. Nah, ini jaraknya X kilometer. Jarak itu sebagai J. Dengan kecepatan 4 km per jam. Berarti ini sebagai K-nya ya. Yang ditanya adalah T. Oke, kita catat dulu yang diketahui, kemudian kita tentukan. Oh iya, untuk waktunya kan kita bukan pakai T ya, tetapi pakai W ya. Maaf, oke. Waktunya W, jaraknya J, kecepatannya K. Oke. Nah, sekarang ini udah Kak Sari tulis yang diketahuinya. Nomor 2 ya. Jaraknya adalah X kilometer, kecepatannya adalah 4 km per jam. Yang ditanya waktunya. Nah, waktu rumusnya adalah jarak bagi kecepatan. Atau boleh juga ditulis sebagai J per K. Nah, per dengan bagi itu sama ya, Dek ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk angka-angkanya yang diketahui. Jaraknya adalah X kilometer, ya udah kita tulis X per. Kecepatannya adalah 4 km per jam, ya udah kita tulis 4. Jadi ini waktunya adalah X per 4. Satuan waktunya ikut di sini. Karena dia jam, maka kita juga satuannya jam. Udah kayak gini ya untuk menjawab soal yang kedua.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang ketiga. Kecepatan ketika menempuh 1200 meter selama A menit. Nah, ini yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan itu K. Kemudian 1200 meter ini apa? Jarak dong ya. Kemudian selama A menit. A menit ini apa? Waktunya. Jadi, bisa kita kerjakan untuk menentukan kecepatannya. Seperti yang tadi, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, begini nomor 3, jaraknya 1200 meter, waktunya A menit, maka kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Menulisnya boleh J per W. Oke, sama dengan jaraknya adalah 1200, kemudian per waktunya adalah A. Udah kayak gini aja ya, 1200 per A. Satuannya, satuan kecepatan ikut di sini, meter per menit. Meter per menit. Sudah kayak gini ya untuk menjawab soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 4. Ini dia, jarak yang tersisa setelah 2 jam menempuh perjalanan dengan kecepatan X km per jam di jalan raya yang panjangnya 140 km. Nah, kalau seperti ini kita tandain juga ya. Ini 2 jam ini apa? Waktu. Kemudian menempuh perjalanan dengan kecepatan X km per jam. Nah, X km per jam ini apa? Kecepatan, berarti K. Oke. Terus yang ditanya apa? Jarak yang tersisa. Kalau jarak yang tersisa itu nanti caranya gini. Panjangnya ini dikurangi dengan hitungan kecepatan kali waktu di sini. Ini mirip dengan soal yang di sini tadi, Dek. Ini ya. Nah, Kak Sari kasih tahu aja ya supaya lebih jelasnya. Seperti ini. Nah, gini deh gampangnya ya. Untuk nomor 4, jaraknya itu sama dengan 140 km dari yang di sini. Ini. Oke. Kemudian kita tentukan dulu jarak yang sudah ditempuh. Rumus jarak yang sudah ditempuh atau rumus jarak itu kan kecepatan kali waktu. Nah, ini kita masukkan datanya. Kecepatannya yang mana? Ini. X kilometer. Waktunya yang mana? 2 jam. Kita masukkan ya. Berarti kecepatannya X kilometer, kita tulis X saja. Dikali waktunya 2 jam, kita tulis 2 saja. X dikali 2, kalau dalam aturan penulisan aljabar itu boleh ditulis 2X. Jadi harus angkanya dulu baru hurufnya ya. X kali 2 itu menjadi 2X. Kayak gini, Dek. Kemudian satuannya, karena di sini jarak, satuannya ngikut di sini. Tadi kan kecepatannya kilometer ya, berarti kecepatannya kilometer per jam. Berarti kita ambil kilometernya itu untuk satuannya jarak. Nih, udah. Oke, jarak yang sudah ditempuh ternyata 2x kilometer. Tadi total jaraknya 140 kilometer. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak tersisa. Jarak tersisa caranya adalah jarak yang ini nanti dikurangi dengan jarak yang sudah ditempuh. Sorry, suara Kak Sari agak habis ya. Kak Sari ulang, jarak tersisa itu rumusnya adalah jarak totalnya yang di sini nanti dikurangi dengan jarak yang sudah ditempuh, yang udah kita hitung ini. Berarti sama dengan ya 140 km, kita nulisnya 140 saja, dikurangi 2x km, kita tulisnya 2x saja. Terus kasih satuan, satuannya ya apa? Kilometer. Udah, ini jawabannya ya. Jadi jarak tersisanya adalah 140 kurangi 2x kilometer. Gitu deh. Oke? Mudah-mudahan paham. Lagi-lagi kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya aja di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian punya soal mirip kayak gini tetapi nggak sama nih angka-angkanya dan kalian nggak yakin jawaban kalian itu udah benar apa belum, nah itu enaknya nanti ditanyakan di grup aja ya. Grupnya Kak Sari masih ada, masih bisa tambah peserta gitu, karena kalau sekarang grup WA itu kan jumlahnya banyak ya, sampai 1000 lebih. Nah, mumpung belum penuh, cepet-cepet aja minta digabungin ya. Cara gabungnya ke sini di 081 456 10 9 8
7, kayak hitung mundur apa gitu ya. 081 456 10 9 8 7 0. Ini nanti grupnya ada 2 macam deh, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu suka yang mana? Pilih aja ya, terserah kamu mau dimasukkan ke grup yang mana. Oke, Kak Sari tunggu di nomor ini, silahkan. Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum pencet tombol subscribe, pencet sekarang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.